Assalamualaikum, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat perlebahan dan permaduan. Coba perhatikan ini ya. Ini madu yang berada di lemari kulkas bagian pendingin, dan yang ini madu yang ada di kulkas bagian freezer atau pembuatan es ya. Oke, kita bahas satu ini dulu kawan-kawan ya. Coba perhatikan. Oke, sebelumnya saya singkirkan ini dulu biar lebih nyaman ya. Nah, oke, sebelumnya saya beritahukan dulu kawan-kawan ya. Sebenarnya informasi ini adalah informasi klasik tetapi masih menarik, informasi yang sudah jadul, informasi yang sudah legend, informasi yang sudah bertahun-tahun dibahas oleh para guru-guru dan para senior-senior lah ya. Jadi intinya informasi ini sebenarnya sudah lama sekali dibahas di dunia perlebahan dan permaduan. Bahkan kalau bisa dikatakan kita kalau mendengar atau melihat informasi seperti ini sepertinya kita sudah bosan ya. Tetapi di sini saya masih tertarik untuk membahasnya kembali kawan-kawan ya, karena di akhir 2 tahun 2023 hingga mau masuk ke tahun 2024 ini masih ada sebagian kawan-kawan atau saudara kita yang masih belum paham tentang madu yang dimasukkan ke dalam kulkas. Entah dia belum paham atau tidak mau mencari paham. Maka di sini saya ingin kembali share kepada kawan-kawan, kepada rekan-rekan tentang madu yang dimasukkan ke dalam kulkas. Oke kawan-kawan, kita masuk ke inti videonya ya, karena yang tadi baru mukadimah saja. Jadi intinya seperti ini kawan-kawan. Mesin kulkas ini atau mesin pembuat es batu ini tidak bisa dijadikan alat indikator atau alat penentu bahwa madu itu asli atau palsu. Jadi ora iso bos nek sampean gunake sekedar kulkas iki sampean menentukan oh madu iki asli, oh madu iki palsu. Ora iso bos ya, salah kaprah iku. Jadi tak jelaske singkat wae bos ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada dua bahasa, yang pertama membeku dan yang kedua mengkristal. Bahasa membeku sering digunakan oleh orang awam yang mengerti madu tapi belum memahami madu. Kemudian bahasa mengkristal sering digunakan oleh orang yang sudah memahami madu dan berkecimpung di dunia madu. Intinya apabila nanti saya menyebut bahasa membeku atau mengkristal, intinya maknanya adalah sama. Oke ya. Selanjutnya sahabat-sahabatku semuanya, madu yang masih asli atau madu yang masih murni atau madu yang masih original atau madu yang belum dicampur air atau madu yang belum dicampur herbal, apabila dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu yang rendah dalam jangka waktu tertentu, maka dia akan timbul efek. Efeknya apa? Biasanya madu akan timbul efek membeku atau mengkristal. Tetapi ada juga madu yang ditaruh di dalam kulkas dalam jangka waktu tertentu, dia akan biasa-biasa saja. Dia tidak akan timbul membeku atau mengkristal. Karena apa? Karena madu mempunyai karakter, jenis dan sifat masing-masing. Nah, madu yang cepat membeku atau mengkristal biasanya dipengaruhi oleh kandungan glukosa. Nah, madu yang cepat membeku atau mengkristal biasanya kandungan glukosanya dia lebih tinggi. Sedangkan madu yang tidak membeku atau tidak mengkristal biasanya kandungan glukosanya dia rendah. Makanya madu yang mengalami membeku atau mengkristal dengan kandungan glukosanya yang tinggi, dia sangat bagus untuk olahragawan atau orang-orang pekerja berat. Untuk glukosanya itu sendiri apa, kawan-kawan nanti bisa cek di Google, karena di situ nanti penjelasannya akan lebih lengkap supaya durasinya tidak terlalu lama kawan-kawan ya. Di sini saya jelaskan sedikit. Ini pakai bahasa awamnya saja ya kawan-kawan ya. Glukosa adalah gula sederhana yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, atau enaknya ngomong gini lah bos, kalau kita sering melihat cairan atau tetesan yang ada di bunga atau di gagang daun muda yang kalau kita jilat rasanya manis, nah
cairan itulah ya bos ya, yang dihisap oleh lebah kemudian dimasukkan ke dalam sarang kemudian dioleh si lebahnya. Kemudian bahasa yang sering terjadi ketika konsumen atau pembeli madu itu komplain, ini bahasa yang sering terjadi kawan-kawan ya. Biasanya seperti ini, Mas atau Mbak atau Bang, saya biasa membeli madu, saya biasa konsumsi madu dan saya taruh kulkas selama ini nggak pernah membeku Mas. Ini madu sampean ini asli atau palsu? Kemudian marah-marah dan minta ganti rugi. Biasanya bahasanya yang sering terjadi seperti itu kawan-kawan ya. Kemudian kita sebagai penjual biasanya kita tergantung dari komplain si pelanggan atau pembeli madu itu sendiri. Kalau komplainnya marah-marah biasanya kita juga sedikit timbul emosi ya. Tetapi kalau komplainnya dia santun, sopan, biasanya kita juga menanggapinya dengan santun dan sopan juga. Karena biasanya kita sudah niat kita mencari sendiri atau beternak sendiri dengan niat hati kita menjual madu yang betul-betul ori dan murni. Ketika madu kita itu jatuh ke tangan orang yang masih awam, kemudian kita mendapatkan komplain yang seperti itu, biasanya kita juga akan timbul reaksi. Maka dari itu saran saya untuk rekan-rekan penjual madu yang asli atau murni ini, kita harus mempelajari, memahami karakter atau jenis madu yang kita jual, sehingga apabila terjadi komplain dari pembeli atau penjual, kita bisa menerangkan. Kemudian apabila sudah kita terangkan, sudah kita jelaskan, tetapi pihak penjual atau pembeli masih tetap tidak mau menerima, ya kita harus legowo menerima dengan lapang hati. Madunya kita pinta kembali, kemudian uangnya kita kembalikan. Insya Allah suatu saat orang tersebut akan mengerti sendiri, akan memahami sendiri, walaupun tidak dari kita. Insya Allah mereka akan mengetahui dan memahami dari orang lain. Kemudian saran saya untuk pembeli atau konsumen yang masih awam, biasanya kebingungan dia, terus gimana mas caranya, karena saya ini di kota kan, kita nggak bisa ternak sendiri, kita nggak bisa cari madu sendiri ke dalam hutan, caranya bagaimana? Nah saran saya yang pertama, kalau bisa Anda ikut panen sendiri, ikutlah panen sendiri, baik yang madu jenis ternak atau budidaya ataupun yang jenis lebah hutan. Kemudian yang kedua, uji laboratorium. Nah madunya kalau Anda ragu, uji di lab dengan syarat yang menguji memang orang profesional, orang pakar, karena di situ nanti ada alat-alat canggihnya, maka di situ nanti akan keluar hasilnya. Kemudian yang ketiga, uji lidah profesional. Madunya diujikan, diteskan oleh atau dengan orang yang benar-benar profesional. Maksudnya profesional seperti ini, bukan orang yang lama beternak atau orang yang lama menjadi pembolang, bukan ya kawan-kawan ya. Jadi maksudnya profesional yang saya maksud di sini adalah orang yang sudah 90% dia mencicipi atau menikmati madu dari seluruh Indonesia dengan siklus 1 tahun. Karena madu ini kalau kita amati ya, di seluruh Indonesia ini mempunyai karakter dan jenis yang beraneka macam rupa, banyaknya lah ya. Karena jenis dan tumbuh-tumbuhan di Indonesia ini jenisnya ribuan bahkan jutaan, maka akan menghasilkan madu dengan karakter dan jenis yang berbeda-beda. Makanya kalau mau uji lidah orang yang profesional, usahakan orang yang benar-benar memang dia sudah terbukti mengenal madu Indonesia dengan satu siklus 1 tahunan. Karena di daerah saya sendiri kawan-kawan ya, dalam 1 tahun siklus madu ini bisa mengalami perubahan warna, bentuk dan rasa itu serta aroma dalam 1 tahun bisa 5-6 kali perubahan. Makanya untuk rekan-rekan yang mau uji lidah profesional, tentukan orang itu benar paham, memahami, orang yang sudah mencicipi minimal 90% madu di Indonesia dalam jangka waktu siklus 1 tahun. Nah yang keempat ini kawan-kawan ya, apabila ikut panen sendiri nggak bisa,
uji laboratorium mungkin biayanya juga tinggi, uji lidah profesional mungkin nggak ada. Jadi rekan-rekan atau pembeli atau konsumen bisa membeli madu dengan sanad atau asal usul yang jelas, dengan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Seperti ini contohnya kawan-kawan ya, karena zaman sekarang ini zaman canggih, zaman media sosial. Biasanya kawan-kawan ya, rekan-rekan atau peternak atau pembolang itu mempunyai akun media sosialnya masing-masing. Nah, rekan-rekan bisa minta akun media sosialnya, kita cek di akun media sosialnya, aktivitasnya, apakah dia benar beternak atau budidaya sendiri, apabila dia pembolang ataukah dia mencari atau membolang madu hutan sendiri. Nah, di situ kita bisa cek, kita bisa nilai apakah akunnya benar-benar akun asli ataukah videonya memang video real punya dia sendiri. Karena ada juga yang akun-akun tertentu yang menjual madu, dia mencomot atau mengambil video orang lain untuk keperluan bisnisnya. Kemudian ya seperti itulah ya, kita tahu sendiri. Makanya di zaman sekarang kita juga harus hati-hati dengan akun-akun atau media sosial yang tidak bisa kita percaya. Kita harus hati-hati, kita harus mengenali dan harus bisa menilai. Sekarang kita akan masuk ke madu yang ada di hadapan kita ini kawan-kawan ya. Tapi sebelumnya ini saya akan ambil ini ya. Ini adalah bee pollen yang saya ambil. Ini saya bawa pulang bee pollennya kawan-kawan. Bentar ya. Nah, bee pollen masih dalam sarang. Oke. Madu ini kawan-kawan ya. Nanti kita bahas juga madu yang di bagian freezer yang di awal video tadi kawan-kawan ya. Ini saya tulis jenis dan tanggalnya ketika saya memasukkannya ke dalam kulkas. Ntar saya zoom ya biar nggak ngeblur kawan-kawan ya. Nah, ini adalah jenis madu dorsata yang saya masukkan pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2023 kemarin. Dan sekarang adalah tanggal 14 Desember tahun 2023. Jadi sudah terhitung 14 hari kawan-kawan ya. Madu ini saya dapatkan sebelum saya masukkan ke kulkas sekitar umur seminggu. Dan ini adalah bee pollennya yang saya bawa pulang. Ini saya dapatkan di akhir musim kalau di daerah saya, karena daerah saya untuk dorsata ini sifatnya musiman. Kemudian saya jelaskan kawan-kawan ya, madu ini adalah dari jenis lebah apis dorsata atau tawon gung atau lebah odeng dengan dominan nektar karet. Nah, kawan-kawan ya, nektar karet. Kemudian kita bisa lihat di sini madu ini mempunyai kandungan glukosa yang tinggi. Sebenarnya madu ini nah ini kan dia sudah mengalami membeku atau bahasa awamnya atau mengkristal. Cuman dia masih tipis di bagian dasar. Sebenarnya madu ini sudah mengalami kristalisasi atau membeku dari seminggu yang lalu. Cuman karena dia masih tipis, masih kelihatan di sini, jadi saya belum sempat ininya ya untuk membuat videonya. Saya buatkan videonya sekarang. Kristal madu itu sendiri mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda juga kawan-kawan ya, tergantung dari jenis madunya itu sendiri. Nah, madu yang saya pegang ini adalah madu dari jenis lebah apis dorsata atau tawon gung dengan dominan nektar karet. Nah, jadi karakter kristalnya seperti ini, warnanya putih. Nanti kita akan tuang madunya supaya lebih jelas lagi kawan-kawan ya. Kemudian apabila madu ini kita simpan terus di dalam kulkas ini, maka efeknya kristal ini bisa full kawan-kawan ya. Kristal ini bisa penuh sampai ke atas ini, bisa mengkristal semua. Ini bisa terjadi kawan-kawan ya. Dan apabila sudah terjadi madu ini mengkristal semua,
apakah madu ini bisa dipulihkan berbentuk cairan kembali kuning seperti ini? Jawabannya bisa, kawan-kawan ya. Rekan-rekan bisa cek video yang saya rilis sebelumnya, atau bisa juga nanti linknya saya taruh di deskripsi. Atau apabila ada rekan-rekan yang baru datang ke channel ini, bisa klik foto profil channel ini, cek beranda atau fitur-fitur video lainnya. Oke kawan-kawan ya, kemudian ada pertanyaan, kalau dari jenis lebah tawon gong atau madu apis dorsata ini bisa mengkristal atau membeku, bagaimana dengan madu kelulut atau madu tirigona atau madu kelanceng? Jawabannya keduanya bisa mengkristal atau membeku. Keduanya sama-sama punya potensi mengkristal atau membeku ya. Oke, sekarang kita akan cek madu yang di bagian freezer atau yang di bagian atas kawan-kawan ya. Kita taruh dulu yang ini, kita akan bahas yang madu yang di bagian atas kawan-kawan ya. Oke, kita buka, kita akan bahas dan jelaskan madu yang di atas ini. Nah, yang dua ini kawan-kawan ya, ini adalah madu dari jenis dua lebah yang berbeda. Yang ini dari jenis lebah apis dorsata atau tawon gong, yang satu ini dari jenis lebah kelulut trigona atau kelanceng. Nah, kedua madu ini sama-sama dari daerah saya untuk dorsata saya bolang sendiri, dan untuk yang kelulut saya budidaya sendiri. Di sini juga sudah saya kasih tanggal di sini kawan-kawan ya, saya dokumentasikan kemarin itu. Nah, ini tanggal 24 bulan 11 tahun 2023. Sama di sini saya masukkan berbarengan ini kawan-kawan ya. Nah, yang ini untuk kelulutnya sama tanggalnya. Terhitung dari sekarang tanggal 14 Desember tahun 2023, jadi kurang lebihnya sekitar 20 harian ya, 20 harian dengan yang di bawah tadi. Nah, yang di bawah ini yang umur sekitar berapa tadi, tanggal 30 sekarang 14, sekitar 14 hari, dengan yang ini 20 hari, dia mempunyai efek yang berbeda kawan-kawan ya. Yang di bawah sudah mengalami membeku atau mengkristal, yang di atas ini belum, padahal lebih lama ini dia belum mengalami kristalisasi sama sekali ya. Nah, ini ya. Nah, nanti kita akan keluarkan saja semua ini ya, supaya lebih jelasnya kita akan keluarkan semua. Oke, kita akan keluarkan semua supaya lebih jelas lagi ya. Kita taruh sini kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan ya, kita akan cek lagi satu-satu. Ini madu yang kita taruh di kulkas bagian pendingin, dia mengkristalnya lebih cepat. Ini dia kristalnya sudah kelihatan di bagian dasar. Dan madu yang kita taruh di freezer, bagian freezer yang bagian untuk membuat esnya, ini mengkristalnya dia lambat, dia belum mengkristal. Nah, ini yang dorsata, ini yang kelulut atau yang kelanceng ini ya. Tapi keduanya ini walaupun ditaruh di dalam freezer, dia sama-sama punya potensi untuk mengalami kristalisasi atau membeku ya. Nah, sekarang kita akan tuang yang ini untuk melihat karakter kristalnya ini ya seperti apa. Ini yang bagian atas ini kandungan bipolen kawan-kawan ya. Ini bagian bipolen ini atau sari serbuk bunganya. Kita akan tuang, kita akan cek karakter kristalnya seperti apa. Itu ya, dia seperti ada apanya itu ya, kayak serbuk-serbuk apa itu. Kita habiskan ini sampai ini ya, ini coba kita ini dulu ya. Ini yang bagian bawah ini sudah sepertinya susah mau mengalir ya. Kita
cari ini ya, apa namanya, untuk mengambil kristal yang di bagian bawahnya ini. Oke, saya gunakan ini ya bambu untuk mencokel kristalnya ini kawan-kawan, supaya bisa dituangkan. Kita tuangkan dulu ya, coba ya. Ini kemudian yang kristal bagian dalamnya ini. Nah, ini sudah agak susah dia ya melelehnya. Kita congkel dulu sampai dia bisa mengalir. Oke, yang ini kita masukkan ke sini. Kita tuangkan kristalnya. Kita akan mengecek karakter kristalnya ini seperti apa. Tuh ya. Saya rasa cukup. Kemudian kita raba. Nih ya, kawan-kawan ya, kita raba. Nah, ini dia seperti ada butiran-butiran lembut itu ya. Kalau diraba-raba ini seperti ada butiran-butiran lembut di tangan. Nih, ini kalau aromanya saya cium bentar. Kalau aroma dan rasa kawan-kawan ya, kalau masih seperti ini dia masih tetap sama ya. Nah, kecuali kalau kita sudah pulihkan dari kondisi kristal kembali ke yang semula, seperti video yang saya sebelumnya, dia akan sedikit ada perubahan. Cek saja video yang sebelumnya. Dan yang ini kawan-kawan ya, ini yang saya taruh di dalam freezer, ini dia tidak mengkristal ya, tapi dia masih. Nah, cuman dia lebih sedikit kental dibanding dari awal kita memasukkannya. Nah, ini ya. Kemudian apakah madu kelulut atau madu kelanceng itu juga mengkristal? Sama-sama bisa mengkristal kawan-kawan ya. Saya akan tunjukkan video kiriman dari saudara kita yang menyimpan atau menguji coba atau mengetes madu kelulut atau kelancengnya yang dimasukkan ke dalam kulkas. Saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan. Sebenarnya saya ini ya banyak kiriman foto atau video dari rekan-rekan yang madu kelulut atau kelancengnya mengalami kristal, cuman yang lainnya sudah banyak saya hapus. Nah, yang satu ini saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan, videonya seperti ini ya. Sobat-sobat, hari ini saya mengecek madu trigona, madu kelulut, yaitu ternyata ada juga yang mau mengkristal, dan ini saya taruh di dalam kulkas ya. Sebenarnya kurang bagus dalam kulkas karena jarang sekali saya menyimpan madu dalam kulkas, karena akan merusak sebagian khasiat madu itu sendiri. Dan ini adalah madu trigona ya, madu kelanceng, dan ini mengalami granulasi, mengkristalisasi. Ini kelihatan dari bentuknya. Nah, itu dia nggak mau jatuh ya, kelihatan ya. Nah, jadi kesimpulannya tidak semua madu itu tidak mengkristal, atau tidak semua madu yang seperti ini itu palsu ya. Jadi ini memang bener real madu panenan sendiri. Nah, ini ya, bagi yang ingin lebih mengetahui, kuncinya satu, dengan siapa Anda membeli, itulah kunci utama keaslian madu. Oke, saudara-saudaraku semua, intinya rekan-rekan semua ya, mau madu yang Anda simpan di dalam kulkas itu mau membeku kayak atau tidak, kayak mau mengkristal kayak atau tidak, kayak intinya jangan jadikan kulkas ini rekan-rekan ya
Jangan jadikan kulkas ini sebagai alat indikator atau alat pengukur atau alat penentu bahwa madu itu asli atau palsu, karena itu keliru dan tidak tepat kawan-kawan ya. Oke, karena video ini sudah saya share kepada sahabat-sahabat semua, jadi madu-madu ini tidak saya simpan kembali ke dalam kulkas, karena ini kemarin saya masukkan ke dalam kulkas untuk membuktikan kepada saudara-saudara kita yang barangkali belum paham tentang madu, bahwa madu yang asli, yang ori, yang apabila di dalam kulkas, yang kita simpan di dalam kulkas, ada madu yang membeku atau mengkristal, dan ada juga madu yang tidak membeku atau mengkristal. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.